Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang pengukuran massa benda ya. Nah, lebih tepatnya tentang pengukuran massa benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada hubungan antar satuan berat yang kita gambarkan menggunakan sebuah anak tangga. Di sini ada kg yaitu kilogram, hg yaitu hektogram, dag atau dag yaitu dekagram, ada g yaitu gram, ada dg yaitu desigram, ada cg yaitu sentigram, lalu ada mg yaitu miligram ya. Nah, konsep anak tangga ini masih sama seperti konsep satuan jarak ataupun satuan panjang yang kemarin ya. Jadi apabila turun satu anak tangga itu kita kalikan 10 ya. Jadi tiap turun satu anak tangga dikali 10. Nah, apabila naik anak tangga berarti dibagi 10 ya. Jadi kalau turun itu dikalikan, lalu apabila naik itu dibagi ya. Seperti misalnya ada 5 kg harus diubah menjadi gram. Nah, berarti kita ubah dari kilogram menjadi gram. Berarti diturun ya. Berarti turun berapa anak tangga? 1, 2, 3. Berarti turun 3 anak tangga. Berarti dikali 10, dikali 10, dikali 10. Sama saja seperti 1000. Sehingga 5 dikalikan 1000 sama dengan 5000. Jadi 5 kg itu setara dengan 5000 gram ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh mengenai pengukuran massa benda dalam kehidupan sehari-hari. Ada tabelnya. Di sini ada tabel bagaimana cara membuat kue ya. Nah, tetapi di sini ada pertanyaan juga. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Ya, satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, di sini perintahnya yaitu mencari atau menuliskan satuan baku yang ada pada tabel ini ya. Nah, ingat bahwa satuan baku adalah satuan standar. Jadi yang ada mililiternya atau gram yang seperti ini ya, atau ada kilogram, lalu atau ada hektogram, ons ya, itu kita sebut dengan satuan baku ya. Nah, mana saja yang termasuk dari satuan baku pada tabel berikut ini? Iya, betul sekali. Yang ini merupakan dari satuan baku, berarti satuan bakunya bisa kita tuliskan ada apa saja? Ada 125 mili, 250 mili, 500 mili, 115 gram, 227 gram, dan 454 gram ya. Nah, lalu yang ini apa Bu Guru? Nah, ini bukan satuan baku ya. Mari kita baca pertanyaan yang kedua. Satuan yang dapat digunakan pada resep ada yang tidak baku juga. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, tadi Bu Guru jelaskan bahwa satuan baku itu yang selain dari ini. Yang ini berarti merupakan satuan baku. Berarti ada 1 batang, 2 batang, 4 batang, setengah cangkir, 1 cangkir, 2 cangkir, 8 sendok makan, 16 sendok makan, dan 32 sendok makan ya. Itu merupakan satuan yang tidak baku ya. Nah, itulah perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, lalu kita lihat contoh permasalahan lainnya. Nah, di sini ada sebuah pengukuran massa dan berat sebuah buah ya. Di sini ada buah mangga dan di sini ada buah apel ya. Berapa berat buah mangga? Nah, untuk mengetahui berat dari setiap buah ini,
Nah, kita bisa lakukan dengan pengukuran timbangan ya. Nah, untuk mengetahui beratnya bisa dilihat dari arah jarumnya itu mengarah ke angka berapa di timbangan tersebut ya. Ternyata untuk berat buah mangga itu arah jarumnya mengarah pada angka 20 ya. Berarti ini menunjukkan bahwa berat dari buah mangga yaitu 20 gram. Ya, sedangkan buah apel menunjukkan beratnya arahnya yaitu ke angka 36. Kok bisa 36 Bu Guru? Kenapa? Jadi kan ini kan 30 ya, sudah melewati angka 30, tinggal kita tambahkan lagi 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Nah, searah dengan angka 36, sehingga berat dari buah apel yaitu 36 gram ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, berapa gram berat semua buah tersebut? Berarti tinggal kita jumlahkan saja ya, berat antara buah apel dan buah mangga. Nah, berarti tinggal jumlahkan 20 gram ditambah 36 gram, yaitu 56 gram ya. Sehingga berat dari kedua buah tersebut yaitu 56 gram ya. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, buah manakah yang timbangannya paling berat? Nah, berarti kita cari yang paling berat atau yang paling besar angkanya itu berapa. Ternyata kalau kita lihat lagi, ternyata buah apel ini beratnya 36 gram, hingga buah yang paling berat itu adalah buah apel karena beratnya 36 gram ya. Nah, lalu contoh berikutnya yaitu setelah berkeliling pasar, Dayuku membeli kerupuk. Nah, kerupuk ini merupakan makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Nah, timbangan menunjukkan berat kerupuk yaitu 1300 gram. Kalian bisa lihat di sininya ya. Nah, lalu berapa kilogram berat kerupuk tersebut? Nah, berarti kita ubah 1300 gram itu setara dengan berapa kilogram ya. Nah, ingat lagi yang kemarin Bu Guru ajarkan bahwa 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. Nah, untuk mengetahui berapa kilogram dari 1300 gram, kita uraikan dulu ya. 1300 gram ini penjumlahan dari berapa ditambah berapa gram ya. Nah, ternyata 1300 gram ini uraiannya yaitu 1000 gram ditambah 300 gram ya. Nah, kita tinggal ubah saja yang 1000 gram ini kita ubah menjadi kilogram, sedangkan yang 300-annya tidak usah diubah menjadi kilogram ya. Nah, 1000 gram ini kita ubah menjadi kilogram berarti 1 kilogram, sehingga 1 kilogram ditambah 300 gram ya. Nah, berarti sama dengan 1 kilogram 300 gram ya. Jadi 1300 gram ini senilai dengan 1 kilogram 300 gram ya. Lalu contoh selanjutnya yaitu kami membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan ini dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa yaitu 530 gram. Nah, berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nah, dari soal berikut ini yang ditanyakan berarti kita harus mengetahui berapa gram jeruk yang tadi digunakan untuk menjadi campuran es buah ya. Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan pengurangan ya, yaitu 750 dikurang 530 ya. Berapa? Ternyata 750 gram dikurang 530 gram yaitu 230 gramnya jadi. Nah, lalu soal berikutnya yaitu untuk campuran es buahnya Lani membeli 6 kantong leci ya. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani ya. Nah, ini sama saja seperti contoh soal apa? Ini contoh soal perkalian ya. Tetapi ini dalam bentuk satuan baku ya, atau massa benda. Nah, tinggal kita kalikan saja. Karena lainnya itu membeli 6 kantong leci, berarti tinggal kita kalikan 6 dikalikan 250 ya. Karena tiap kantongnya itu berisi 250 gram. Jadi 6 dikalikan 250 gram itu
1500 gram ya. Begitulah cara menjawabnya ya. Lalu kita lihat contoh soal berikutnya. Ibu membeli mangga sebanyak 3700 gram. Sebanyak 1,3 kg mangga digunakan untuk membuat kue bolu. Lalu sebanyak 200 gram mangga dibuat untuk jus. Lalu berapa gram sisa mangga milik ibu? Nah, yang ditanyakan yaitu berapa gram sisa mangga milik ibu. Kalau ada kata sisa berarti harus kita kurangi ya. Nah, jumlah awalnya yaitu 3700 gram ya. Nah, lalu kita kurangi saja 3700 gram dikurangi 1,3 kg. Tetapi karena di sini yang ditanyakannya dalam bentuk gram, jadi kita ubah dulu 1,3 kg itu kita ubah menjadi 1 kg ditambah 300 gram ya. Nah, 1 kg ini kita ubah menjadi gram, menjadi 1000 gram ditambah 300 gram. 1000 gram ditambah 300 gram berapa? Yaitu 1300 gram ya. Jadi 1,3 kg itu setara dengan 1300 gram. Jadi 3700 gram dikurang 1300 gram. Nah, lalu kita kurangi 200 gram ya. Nah, berapa? 3700 gram dikurang 1300 gram, lalu dikurang lagi 200 gram. Kita kurangi dengan cara pengurangan bersusun ya. Dimulai dari angka paling belakang, yaitu satuan. 0 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 0. 7 dikurangi 3 dikurangi 2 berapa? Yaitu 2 ya. 3 dikurangi 1 yaitu 2 ya, jangan lupa satuannya yaitu gram. Sehingga 3700 gram dikurang 1300 gram dikurang 200 gram yaitu 2200 gram ya. Jadi sisa mangga milik ibu yaitu 2200 gram ya. Begitulah cara mengerjakannya ya. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas yaitu tolong kerjakan halaman 107 buku tematik 3C bagian Ayo Berlatih. Yang bagian A, bagian B, dan bagian C-nya ya. Lalu kerjakan juga halaman 48 buku pendalaman tematik 3C dari nomor 1 sampai 5. Ditulis menggunakan caranya ya. Jadi tolong dikerjakan ya, semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!